Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 216509. Kali ini saya akan mereview kembali materi manajemen proyek tentang manajemen integrasi proyek. Baik, langsung saja. Kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek. Manajemen integrasi proyek yang baik. Yang pertama, proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Kedua, banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Ketiga, manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Proses manajemen integrasi proyek mengembangkan project charter. Charter bersama dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada project charter. Yang kedua, mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek bersama dengan stakeholder, khususnya pengguna produk, jasa, atau hasil proyek, untuk menetapkan ruang lingkup persyaratan high level dan membuat pernyataan lingkup awal proyek. Mengembangkan rencana pengelolaan proyek, mengkoordinasikan segala upaya perencanaan untuk menciptakan dokumen yang konsisten dan koheren rencana manajemen proyek. Mengatur dan mengelola eksekusi proyek, melaksanakan rencana pengelolaan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan termasuk di dalamnya, memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, mengawasi pekerjaan proyek untuk memenuhi sasaran kinerja proyek, melaksanakan pengendalian perubahan terpadu, mengkoordinasi perubahan yang mempengaruhi hasil proyek dan aset-aset proses organisasi, menutup proyek, mengakhiri semua aktivitas proyek untuk menutup proyek secara formal. Project Integration Management Summary. Proyek charter. Setelah menentukan proyek apa yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Proyek charter merupakan dokumen yang secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Project charter pertama, berisi elemen-elemen yang unik yang berlaku pada proyek tersebut. Kedua, nama proyek resmi. Ketiga, manajer proyek. Keempat, tujuan proyek. Kelima, penjelasan asal-usul proyek. Ketujuh, sponsor proyek. 8, hasil akhir deliverable dari fase-fase proyek. Strategi global dalam pelaksanaan proyek. Perhitungan waktu kasar dan biaya kasar. Sarana dan prasarana dan sumber daya step vendor. Nama proyek, di situ sistem informasi rumah sakit, manajer, Espasari. Tujuan mengkomputerisasi aktivitas rumah sakit. Asal-usul hasil konsorsium kementerian dan Pemda. Sponsor perusahaan obat cacing Predika Farma. Hasil akhir fungsi pendaftaran, rawat inap, dan rawat jalan. Strategi melengkapi kebutuhan pengobatan rakyat. Lama buat 4 bulan. Kegunaan proyek charter, pendefinisian proyek secara jelas, terus mengenali atribut-atribut pada proyek, identifikasi otoritas proyek, peran kerja orang-orang utama yang terlibat, dan sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Pernyataan lingkup awal. Pernyataan lingkup merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengkonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah scope creep. Kecenderungan lingkup proyek terus menjadi besar. Rencana manajemen proyek. Rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek dan membantu eksekusi dan pengendalian proyek. Atribut rencana proyek. Proyek unik, rencana proyek juga. Rencana haruslah dinamis, fleksibel, diperbaharui ketika perubahan terjadi. Elemen umum dari perencanaan manajemen proyek, dalam pendahuluan, terus deskripsi bagaimana proyek diatur, proses manajemen dan teknis yang digunakan dalam proyek, dan pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal, dan informasi orang. Eksekusi proyek. Eksekusi proyek mencakup
pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijelaskan dalam rencana manajemen proyek. Sebagian besar waktu dan biaya biasanya dihabiskan pada tahap eksekusi. Alat bantu dan teknik eksekusi proyek. Metodologi manajemen proyek. Banyak manajer proyek berpengalaman percaya bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan manajemen proyek adalah dengan mengikuti metodologi yang tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan dalam manpro, tapi bagaimana melakukannya. Sistem informasi manajemen proyek. Ratusan produk perangkat lunak manpro tersedia di pasaran dan banyak organisasi yang menggunakan sistem manajemen proyek. Perusahaan yang tangguh yang bisa diakses dari internet. Memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Di situ perubahan tak terhindarkan pada sebagian besar proyek tersebut, sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk memantau dan mengendalikan perubahan. Pemantauan pekerjaan proyek mencakup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kinerja. Dua keluaran yang penting, tindakan korektif dan preventif yang dianjurkan. Sistem kendali perubahan. Proses formal yang terdokumentasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan pekerjaan progres dapat diubah. Menggambarkan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana membuatnya. Penutupan proyek. Untuk menutup proyek, Anda harus mengakhiri semua aktivitas pengeluaran utamanya. Prosedur penutupan administratif, prosedur penutupan kontrak atau produk, layanan atau hasil akhir, pembaruan aset proses organisasional. Rangkuman. Manajemen integrasi proyek mencakup 1. Pengembangan carta proyek, 2. Pengembangan pernyataan lingkup awal proyek, 3. Pengembangan rencana manajemen proyek, 4. Pengaturan dan pengelolaan eksekusi proyek, pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek, pelaksanaan pengendalian perubahan, dan penutupan proyek. Itulah materi review dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.